Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Baik, hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah metode numerik. Pertemuan ketiga, kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan nonlinier. Sebelumnya, untuk persamaan nonlinier, di sini ada 6 metode, yaitu yang pertama metode tabel, metode biseksi, metode regula-Falsi, metode iterasi sederhana, yang kelima ada metode Newton-Raphson, dan yang terakhir ada metode secant. Penentuan beberapa akar-akar persamaan nonlinier. Lalu ada akar dari sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai dari x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar dari persamaan fx-nya adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Contoh persamaan nonlinier ada sinus, kosinus, eksponensial, dan logaritma. Nah, berikut contoh kurvanya. Lalu selanjutnya, penyelesaian persamaan linier mx ditambah c sama dengan 0, di mana m dan c merupakan konstanta, sehingga dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0, di mana x sama dengan min c dibagi dengan m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC seperti berikut ini. Lalu misalnya 2x dikurangi 3 sama dengan 0, sin x sama dengan 1, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0, akar-akarnya mudah ditemukan dengan cara pemfaktoran menjadi x dikurangi 5, x plus 1 sama dengan 0, sehingga x1-nya itu sama dengan 5 dan x2-nya sama dengan min 1. Untuk penyelesaian persamaan nonlinier ada dua. Yang pertama ada metode tertutup, yaitu mencari akar pada range AB tertentu. Yang kedua ada dalam range AB itu dipastikan terdapat satu akar, hasil selalu konvergen, maka disebut juga metode konvergen. Yang kedua ada metode terbuka, diperlukan tebakan awal, xn-nya dipakai untuk menghitung xn plus 1, hasil dapat konvergen ataupun divergen. Untuk metode tertutup sendiri ada metode tabel, metode biseksi, dan metode regula-Falsi. Sedangkan untuk metode terbuka ada metode iterasi sederhana, ada metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, kali ini kita akan fokus kepada metode tertutup. Yang pertama, metode tabel. Suatu range X sama dengan AB mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut ini. Nah, yang pertama, karena FA kali FB kurang dari 0, maka pada range X sama dengan AB terdapat akar. Sedangkan untuk gambar yang di bawah ini, karena FA kali FB lebih dari 0, maka pada range X sama dengan AB tidak dapat dikatakan terdapat akar. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel berikut ini. Untuk penyelesaian menggunakan metode tabel yang dilakukan pertama yaitu definisikan fungsi Fx terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan range untuk X yang berupa batas bawah, X bawah, dan batas atas sebagai X atas. Lalu yang ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Yang keempat, hitung step pembagi H dengan rumus H sama dengan X atas dikurangi dengan X bawah dibagi dengan N. Lalu yang kelima,
Untuk I sama dengan 0 sampai N, hitung X1 sama dengan X bawah ditambah I dikali H, YI sama dengan F XI. Untuk I sama dengan 0 sampai N dicari K, di mana bila Fxk sama dengan 0, maka Xk adalah penyelesaian. Bila Fxk dikali dengan Fxk plus 1 itu kurang dari 0, maka yang pertama bila iterasi Fxk kurang dari Fxk plus 1, maka Xk-nya adalah penyelesaian, sedangkan bila tidak Xk plus 1 adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara Xk dan Xk plus 1. Sebagai contoh, selesaikan persamaan X plus EX sama dengan 0, di mana range X sama dengan min 1,0. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range X sama dengan minus 1,0 dibagi menjadi 10 bagian, sehingga diperoleh seperti tabel berikut ini. Dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara min 0,6 dan min 0,5 dengan nilai Fx masing-masing min 0,0512 dan 0,1065, sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya yaitu di X sama dengan min 0,6. Bila pada range X sama dengan min 0,6 dan min 0,5 dibagi 10, maka diperoleh Fx terdekat dengan 0 pada X sama dengan min 0,57 dengan Fx-nya yaitu 0,00447. Nah, untuk kelemahan dari metode tabel sendiri, yang pertama, metode tabel ini secara umum sulit untuk mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu, metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Yang kedua, metode ini biasanya digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Yang kedua, dalam persamaan nonlinier ada metode biseksi. Nah, untuk melakukan penyelesaian menggunakan metode biseksi, kita menggunakan algoritma metode biseksi. Yang pertama, definisikan fungsi Fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, tentukan nilai AB-nya. Yang ketiga, tentukan toleransi E dan maksimum N. Yang keempat, hitung FA dan FB. Yang kelima, jika FA dikali dengan FB lebih dari 0, maka prosesnya dihentikan karena tidak akan ada akar. Lalu yang keenam, hitung X sama dengan A plus B dibagi 2. Lalu hitung Fx. Yang kedelapan, bila Fx dikali dengan Fa hasilnya kurang dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Yang terakhir, jika iterasi B kurangi A kurang dari E atau iterasinya itu lebih maksimum, maka prosesnya dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Bila tidak, ulangi langkah yang keenam. Baik, kita langsung saja pada contohnya. Untuk metode biseksi, kita akan menyelesaikannya menggunakan algoritma metode biseksi. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu mendefinisikan fungsi Fx yang akan dicari akarnya, yaitu Fx sama dengan X plus E pangkat X. Lalu yang kedua, tentukan nilai A dan nilai B. Di sini kita akan nilai A-nya sama dengan 0, nilai B-nya sama dengan min 1. Lalu tentukan toleransi E dan
maksimum nilai N. Oke, untuk toleransi kita kasih 0,12345. Lalu untuk N kita kasih 10. Untuk E ini maksudnya error, bisa diisi 0,01, 0,5 bebas. Untuk yang N itu bisa diisi 5 atau 10. Baik, yang selanjutnya yaitu hitung nilai dari FA dan FB. Baik, ini kita yang I kita kasih 0, lalu bawahnya ada 1. Oke, kita tarik ke bawah sampai 10. Oke, setelah itu kita isi nilai A di sini yaitu 0, yang B minus 1. Untuk FA-nya rumusnya yaitu untuk FA sendiri rumusnya yaitu sama dengan ini ditambah eksponen di 3 enter. Eksponen. Oke, lalu nilai dari FB sama dengan minus 1 ditambah eksponen ini. Oke, sama dengan, baik, setelah kita ketahui nilai dari FA dan nilai FB, selanjutnya jika FA dikali dengan FB itu lebih dari 0, maka proses dihentikan. Bila tidak, dilanjutkan. Oke, kita lihat di sini. Jika FA dikali dengan FB lebih dari 0, maka proses dihentikan. Padahal di sini FA dikali dengan FB itu kurang dari 0. Berarti kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menghitung X sama dengan A ditambah B dibagi dengan 2. Oke, kita cari X dengan rumus A ditambah dengan B dibagi 2. Oke, hasilnya minus 0,5. Selanjutnya hitung nilai Fx. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai Fx. Oke, Fx X ditambah dengan eksponen dari X. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, bila Fx dikali dengan Fa hasilnya kurang dari 0, maka B sama dengan X tetap, dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Kita lihat dulu hasil dari Fx dikali dengan Fa itu kurang dari 0 atau tidak. Fx dikali Fa kurang dari 0. Fx dikali dengan Fa itu hasilnya lebih dari 0. Berarti kita harus hasil dari Fx dikali Fa itu lebih dari 0. Berarti A sama dengan X. A itu kita isi sama dengan X. Lalu Fa sama dengan Fx. Fa itu sama dengan
fx ini sama ya. fa sama dengan fx. Oke. Lalu ini juga sama. Untuk perhitungannya tinggal ditarik. Lalu terdapat fx. Oke. Selanjutnya, jika iterasi B dikurangi A itu lebih kecil dari E atau iterasi lebih dari maksimum, maka proses dihentikan. Oke. Dan didapatkan akar sama dengan X. Bila tidak, ulangi langkah ke-6. Oke, kita lihat di sini. Kita isi absolut B dikurangi dengan A. Oke. B dikurangi dengan A. Hasilnya adalah 1. Jika B dikurangi A hasilnya itu kurang dari E, maka proses dihentikan. Kita lihat hasil 1 ini ternyata tidak kecil dari 0,001 ini. Berarti kita harus mengulangi lagi ke langkah yang nomor 6, yaitu menghitung X sama dengan A plus B dibagi 2. Kita lihat X-nya. Di sini kita cek. Nah, bila fx dikali fa kurang dari 0, maka B sama dengan X. Kita cari dulu hasil perkalian dari fx dikali dengan fa. Fx dikali dengan fa hasilnya minus 0, ya berarti dia hasilnya kurang dari 0. Berarti apa yang harus kita lakukan, yaitu B sama dengan X. Oke, di sini B sama dengan X. Nah, untuk A masih sama. Ini juga masih sama FA-nya. Oke. Ditarik ke bawah. Baik, kita lihat ternyata di sini belum memenuhi baik nilai error maupun iterasinya. Lalu kita akan cek lagi nilai fx dikali dengan fa, apakah dia kurang dari 0? Iya, ternyata dia masih minus di sini. Oke. Seperti tadi, jika fa dikali dengan atau fx dikali dengan fa kurang dari 0, maka selanjutnya kita akan lihat fx dikali dengan fa, ternyata ini hasilnya lebih dari 0. Berarti jika lebih dari 0, berarti A kita isi dengan X. A sama dengan X. Lalu FA sama dengan Fx. FA-nya sama dengan Fx. Yang lainnya ini sama ya. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan cek fx dikali dengan fa, ternyata dia kurang dari 0, berarti berlaku B sama dengan X. B sama dengan X. Ini A-nya sama. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Baik, seperti ini. Lalu kita cek lagi nilai dari fx dikali dengan fa, ternyata dia masih kurang dari 0, berarti B-nya sama dengan X. A-nya masih sama.
Tinggal kita tarik. Gitu. Kita cek lagi, Fx dikali dengan Fa masih kurang dari 0. Oke, B-nya sama dengan X. A-nya kita masih sama. Kita cek lagi, Fx dikali dengan Fa, ternyata dia lebih dari 0, berarti berlaku A sama dengan X. A sama dengan X. Oke, kita lihat Fx dikali dengan Fa, ternyata hasilnya lebih dari 0, berarti berlaku A sama dengan X. A sama dengan X. Oke, B-nya masih sama. Oke, kita cek lagi, Fx dikali dengan Fa. Dia minus berarti kurang dari 0. Jika kurang dari 0, berarti B sama dengan X. B sama dengan X. Lalu A-nya masih sama, kita tarik. Selanjutnya nomor 10, kita cek lagi, Fx dikali dengan Fa hasilnya kurang dari 0, berarti berlaku B sama dengan X. B sama dengan X, lalu A-nya masih sama. Nah, seperti ini. Kita cek lagi nomor 11, Fx dikali dengan Fa, ternyata hasilnya lebih dari 0, berarti dia memakai rumus A sama dengan X. A sama dengan X. Ini B-nya masih sama. Oke, seperti ini. Jadi setelah proses ke-11 ini harus dihentikan karena iterasi kita hanya sampai yang ke-10. Jadi pada iterasi ke-11 didapatkan X-nya itu 0,5671386672. Baik, bahwa di sini kita bisa simpulkan dari angka persamaan Fx sama dengan X plus E pangkat X, di mana X-nya itu yaitu minus 0,5671386672. Baik, untuk materi metode tertutup hari ini saya cukupkan sekian. Untuk contoh dari metode tertutup yang menggunakan penyelesaian metode tabel, kita akan lihat di channel berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.